terus saya dibangunin, diinfoin katanya suruh ke rumah sakit. Saya tanya kenapa, ya katanya suami saya jatuh, bilangnya begitu. Jadi pas saya keluar rumah saya lihat kok motor listrik suami saya yang pakai penuh darah. Saya tanya kenapa, enggak kenapa jadi saya disuruh buru-buru ke rumah sakit. Jadi pas sampai di rumah sakit saya lihat suami saya terbaring itu penuh darah. Itu saya ajak bicara, dia respon, saya bilang kuat ya, dia bilang ya. Tapi pas menuju karena di rumah sakit Harapan Bunda itu katanya tidak ada alat, jadi dirujuk ke rumah sakit umum Cilengsi. Jadi dalam perjalanan rumah sakit umum Cilengsi itu, pada saat di jalanan itu dia meninggal di pelukan saya. Sampai nyatanya sampai rumah sakit itu udah dinyatakan sudah meninggal dunia. Setelah di kamar jenazah itu saya mendengar ada percakapan antara warga sama polisi. Itu dia memberi klarifikasi. Nah di situ saya dengar kejadiannya seperti apa, karena katanya infonya suami saya itu habis nganterin makan ayam, terus katanya cekcok sama pelaku. Terus pada saat suami saya masih berlumuran darah itu dia masih minta pertolongan warga. Minta pertolongan warga itu dia menyebutkan nama pelaku. Katanya sempat menyebutkan nama pelaku. Mungkin apa Bu yang dikatakan sama almarhum sendiri terhadap Mbak sendiri seperti apa pas kejadian itu? Kalau pas kejadian itu saya sudah ketemu sama suami saya itu di rumah sakit. Dia cuma responnya, saya bilang kuat, dia cuma ngangguk aja, cuma nggak bisa ngomong. Saya tanya siapa pelakunya, dia nggak bisa jawab karena napasnya sudah setengah-setengah gitu. Jadi saya mau kasih dari Palembang kan sampai malam, mungkin nggak dibangunin. Ternyata saya dibangunin sama tetangga, suruh ke rumah sakit. Dia nggak bangunin saya. Enggak, dia nggak pamit. Posisi saya masih tidur. Saya lihat di CCTV dia itu keluar dari rumah tuh 6:30. Ya jam 6:30 itu dia keluar rumah mengantar makan ayam. Nah, terus jam 7 lewat itu saya lihat lagi dia masih arah pulang pakai motor listrik, nganterin barang gitu. Terus jam 7 mungkin dari 7 lewatan 20-an gitu balik lagi ke sana. Nah, mungkin pas kejadiannya itu, karena pas kejadiannya kan 7:30. Masalah sih sebenarnya nggak ada, entah kenapa. Kalau dia sih emang nggak ada dendam atau apa, cuman kalau pelaku ya nggak tahu dia dendam atau enggak. Cuman kan masalah karena waktu itu kan ada di forum warga ya, waktu itu kan ada rapat warga gitu. Jadi kan kita kan bebas mengutarakan pendapat atau apa. Mungkin kalau nggak salah saya itu ada hasil minuman. Nah si pelaku nggak terima. Tapi kan kita waktu itu kan bahasnya kan bukan menuju ke seseorang, cuman kan bahasnya kan tidak baik gitu kan. Kita bilang kalau ada minuman di lingkungan sini, karena kan di sini banyak anak remaja gitu kan. Nah dia nggak terima. Terus suami saya cuma ngomong, hak anda apa berbicara, anda bukan warga sini. Suami saya ngomong begitu karena dia hanya domisili di sini. Nah, dari situ dia nggak terima. Dan kalau sebelumnya sih memang ada 3 mingguan yang lalu itu saya lewat depan rumahnya itu dia lagi mangkas pohon ya, tapi pas saya lewat itu dia mangkas pohonnya kayak dengan brutal banget ya. Jadi pas dia lagi mangkas, saya tegur, tapi saya tegurnya itu kan sembari saya jalan karena saya takut, karena dia pegang senjata ya, pegang senjata tajam. Di belakang ada anak saya jalan ngomongnya pelan. Infonya si pelaku juga pagi-pagi di minggu kemarin dia lagi pangkas pohon. Mungkin kejadiannya juga sama seperti saya, mungkin suami saya negur juga, mungkin karena dia terlalu
kencang ngebahas pohonnya, mungkin suami saya negor pelan-pelan atau apa, dia nggak terima kali ya, jadinya ya mungkin langsung ada cekcok di situ. Kalau boleh tahu berapa luka tusukannya sih? Kalau untuk tusukan sendiri sih ada di belakang kepala itu obeng ya, itu yang bikin fatal. Ada bekas luka tuh di belakang obeng, tapi kalau untuk di muka itu sayatan semua, di paru-paru, di perut sayatan, sama di belakang itu penuh sayatan. Bukan apa dulu sempat tinggal di sini kan, samping rumah? Iya, ini sendiri? dulu samping rumah dia dulu, tapi sudah dijual. Kabarnya juga kan orangnya itu pendiam, menyangka nggak sih itu pelakunya? Kalau mau bilang itu nyangka pelakunya memang pasti dia, karena ya dari dia apa sih ya, dari lingkungan aja di sini kan dia nggak pernah membaur. Suaranya aja saya nggak pernah tahu suara dia itu seperti apa, nggak pernah dengar dia bersuara gitu kan, saya nggak pernah, karena emang orang-orang juga sini sering ngomong tuh suami, maksudnya kan kita di sini ngomong tuh suami lu gagu ya, nggak pernah ngomong gitu kan. Emang dia tertutup orangnya, nggak pernah membaur. Yang anak yang ditinggalkan berapa sih, Bu? Anak yang ditinggalkan ada 3. Iya. Yang paling besar umur berapa? Yang paling besar itu umur yang 6 tahun, yang nomor 2 itu 3 tahun, yang nomor 3 itu 2 tahun. Ya mungkin untuk kedepannya berharap ibu untuk pelaku seperti apa sih? Ya berharap ya semoga pelakunya cepat ditemukan ya. Dan jika pun dia juga nonton semua media, pasti dia nonton, tolonglah serahin diri gitu, tanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan. Semoga dia dihukum dengan seberat-beratnya ya, seadil-adilnya, dengan atas apa yang terjadi sama suami saya. Itu aja.